Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya ingin bahas topik yang judulnya itu adalah Islamophobia versus Kristenphobia. Nah, Anda pasti bertanya, kok saya baru dengar ya istilah Kristenphobia? Nah, makanya ini kita bahas guys. Karena sekarang udah mulai ada orang-orang yang memunculkan isu ini gitu. Dan orang-orang ini bukan orang-orang pintar guys, orang-orang yang saya temukan kasus satu itu orangnya itu memang sangat tidak cerdas. Ya, dia bikin akun namanya Aku Bangga Jadi Kristen. Ya, ini orang jelas tidak intelektual. Dia sifatnya kayak anak-anak. Karena apa? Karena dia bahas suatu tuh dia tidak pernah bahas itu. Kita bahas tentang Alkitab, dia bahas tentang kita. Dia nyerang pribadi orang lain. Dikatakan kita anak-anak lah, dikatakan kita nih nggak dewasa, dikatakan kita nih apalah bodoh segala macam lah. Jadi dia tuh selalu menghujat orang gitu. Dia tidak fokus pada bahasan. Ini disebut dengan tidak cerdas gitu. Jadi kalau kita debat tuh adalah mengkaji tentang yang kita kaji itu fokus di sana, jangan bahas pribadi orang gitu. Kan kita bahas dalam pikiran orang, kita bahas tentang tema gitu. Nah, fatalnya dia pakai akun namanya Aku Bangga Jadi Kristen. Ini kan membuat citra Kristen itu menjadi buruk gitu guys. Citra Kristen sebagai agama itu buruk karena umatnya akan mempresentasikan apa ajaran agamanya. Kalau dia pakai akun Bangga Jadi Kristen, seharusnya dia tuh harus berkomentar cerdas, bahas tema, jangan nyerang pribadi orang itu. Dan saya sering diserang pribadi saya gitu. Bahkan dia buat video-video yang menyerang pribadi saya gitu kan. Sebenarnya saya tidak pernah sekalipun menyerang pribadi dia gitu. Saya fokus pada bahasannya itu Alkitab itu sendiri gitu. Nah, jadi gini, dia mulai mengatakan dikatakannya kalian itu sudah kalian itu udah kena penyakit Kristenphobia gitu. Jadi dia menyamakan dengan Islamophobia. Dia nggak paham ini guys, makanya kita perlu kasih duduk persoalannya gitu kan. Jadi gini guys, istilah Kristenphobia ini nggak pernah kita dengar sebelumnya gitu kan, dan memang tidak pernah ada gitu. Jadi Islamophobia itulah ketakutan terhadap Islam, dan itu sudah orang udah banyak tahu. Kalau Anda sebut Islamophobia, orang rata-rata banyak tahu. Tapi beda dengan Kristenphobia. Nah, argumentasi dari akun Aku Bangga Jadi Kristen ini mengatakan gini, ya kalian Kristenphobia gitu. Kalian takut sama Kristen, buktinya ibadah umat Kristen dilarang. Buktinya kalian bom gereja, buktinya kalian bunuh pendeta atau dan lain sebagainya lah. Dia nggak ngerti berarti arti Islamophobia gitu. Kalau mengenai hal itu, di agama lain juga terjadi. Apalagi Islam, Anda tahu. Islam juga masjid dibom, masjid diserang, dirusak, bahkan jemaahnya ditembaki sampai mati gitu guys. Bahkan ulamanya pun dipersekusi, bukan hanya dari umat lain aja, tapi juga di dalam internal Islam sendiri pun ulama dipersekusi gitu kan, dibully. Islam ngomong politik ini terjadi di tiap agama. Mengenai hal itu gitu kan. Di Prancis tuh, Charlie Hebdo dengan gampang menistakan agama tanpa dihukum oleh Presiden Prancis. Jadi masalah penistaan agama atau masalah penyerangan ibadah itu terjadi pada tiap agama, dan bukan itu yang menjadikan penyakit itu tuh timbul guys. Ya, saya lagi bukan itu. Nah, dia nggak ngerti kenapa istilah Islamophobia itu timbul. Ini perlu saya jelaskan. Jadi bukan karena ada umat Islam membom gereja atau enggak. Ya, jadi gini. Islamophobia adalah penyakit yang diciptakan oleh musuh-musuh Islam agar orang takut pada Islam. Dalam artian orang itu takut dalam artian negatif ya. Kalau udah lihat umat Islam yang taat pada agamanya, misalnya dia berjanggut, bercadar, cingkrang, itu langsung dibilang itu teroris atau calon teroris. Semakin umat Islam taat pada agamanya, semakin dia berpakaian layaknya seorang muslim sejati, mengikuti sunnah, akan semakin dicurigai bahwa dia adalah teroris atau akan melakukan teror. Nah, udah melekat segitunya. Jadi orang belum buat kejahatan pun sudah dituduh, sudah fitnah. Ya tuh, itu bapak itu putar cingkrang, ibu itu pakai cadar, pakai jenggot, itu ntar lagi dia akan jadi teroris tuh. Dia akan melakukan bom diri, dia akan menyerang tempat ibadah yang lain. Jadi sudah dicap jelek duluan, padahal dia belum melakukan. Paham ya? Nah, ini tidak jadi pada umat Kristen. Cuma ada nggak orang misalnya kayak umat Kristen tuh memakai selip tebal, selip besar ini, dia makin taat agamanya kan mungkin dia memakai kayak biarawati atau kayak pendeta, atau dia memakai selip tebal di sini, kemana-mana bawa Injil itu, taat dia pada agamanya, bawa jas gitu kan, kayak gembala itu kan kemana-mana bawa jas gitu. Apakah kita curiga sama dia? Oh, nih orang nih bakal mau bom nih, bakal
membunuh orang di masjid? Kan tidak gitu. Karena kita tidak pernah menuduh umat lain itu seperti itu. Kita tahu porsinya. Umat Islam ini adalah umat yang cerdas yang tidak pernah memfitnah seseorang. You akan dilabeli teroris kalau you udah melakukan. Contoh bentontaran, ya kan? Jelas dong. Dia adalah membunuh orang, menembaki jemaah masjid di New Zealand sampai meninggal, luka-luka. Itu kita sebut teroris, radikal, ekstremis. Kenapa? Faktanya dia sudah melakukan. Kalau bapak tadi pakai jenggot panjang, ibu tadi pakai cadar, pakai celana cingkrang misalnya, itu dia belum melakukan. Udah ada takut duluan, itu orang bakal jadi teroris. Padahal dia belum ngapa-ngapain gitu. Dicurigai baru. Nah ini yang namanya fitnah itu guys. Orang belum berbuat sudah dicurigai. Sudah bayangkan? Yang melakukan 1-2 orang, semuanya kena getahnya. Yang tidak melakukan pun difitnah dan disangkakan seperti itu. Nah beda dengan umat Kristiani. Kami umat Islam itu tidak pernah menganggap kalian itu ya, makin kalian pada agama kalian bagus malah. Ya kan? Berarti kalian berarti kalian itu akan jadi orang baik gitu. Perkara agama kalian salah di mata yang lain itu memang perkara relatif. Kan tiap umat agama itu pasti mana agama lain salah. Bagi umat Islam agama Kristen salah. Bagi umat Kristen agama Islam salah, itu pasti. Makanya nggak mungkin orang itu bisa 2 agama. Pasti kena murtad yang mualaf gitu. Karena mereka meyakini agama ini benar, ini salah gitu. Ini masalah kebenaran, bukan masalah baik dan buruk. Perkara baik buruk beda lagi. Orang meyakini agama Islam baik, agama Kristen baik, itu wajar. Tiap agama pasti ngajar kebaikan. Tapi tidak semua agama benar. Ada yang salah, ada yang benar. Maka kita beragama satu, ya kita yakini itu agama benar. Kita tidak beragama lain selain agama itu, karena kita yakini agama lain itu salah. Itu logika guys. Ini bedakan, tolong belajar, bedakan antara kebenaran dan kesalahan dengan kebaikan dan keburukan. Itu yang harus Anda pahami. Nah, jadi umat Islam itu adalah umat yang logis, yang tidak pernah memfitnah. Anda bisa saja jadi Kristen taat. Anda pakai kalung selip besar-besar, pakai jas kayak gembala, lalu Anda itu yang pakai baju biarawati pendeta. Kami tidak akan pernah nuduh Anda bakal melakukan teroris, nggak pernah guys. Karena kami itu umat yang selalu tidak pernah memfitnah. Kami hanya akan melabeli kalian teroris kalau kalian melakukan itu. Kayak bentuntaran itu, ya kan, umat Kristiani yang kilaf, ya kan, yang betul-betul luar biasa itu, brutalnya. Kami labeli dia teroris radikal, ekstremis itu wajar, dia sudah melakukan. Tapi tidak pernah kami lakukan itu kepada orang-orang lain yang umat Kristen yang taat, yang tidak terbukti melakukan hal-hal seperti itu. Tapi bagi umat Kristen lainnya, bahkan bagi umat Islam sendiri, kalau ada umat Muslim makin taat pada agamanya, dia makin mengikuti sunnah, dia betul-betul Islamnya kafah gitu kan, dia menolak riba, dia menolak pemerintah yang zolim, dia demo kritik pada pemerintah karena nggak sesuai dengan syariat, dia membubarkan maksiat, membubarkan tempat maksiat, judi, segala macam. Itu kan juga dalam bentuk membantu aparat pemerintah. Karena itu sangat tugas aparat pemerintah untuk membantu maksiat. Tapi diambil oleh ormas Islam. Soalnya pemerintah bersyukur dong, ada mitra dari rakyat. Kerja Satpol PP gampang dong, kerja polisi gampang dong. Tapi entah apa mereka malah dimusuhi ormas-ormas ini gitu. Karena mereka adalah mitra pemerintah, aparat untuk memberantas maksiat gitu loh. Ya dipakai dong ormas ini, diajak kolaborasi gitu kan, di backup soalnya, bukan malah dibully guys, bukan malah dikriminalisasi gitu kan, kayak FPI itu kan. Kan kerja FPI itu hanya memberantas maksiat, dia memberantas tempat judi, pelacuran, malah bukan di backup aparat, malah kadang-kadang dibully guys. Maka masyarakat juga itu memang sangat disayangkan sekali. Ada orang-orang yang bukannya dukung malah membuli. Sebenarnya dia tidak berbuat apa-apa terhadap maksiat. Dia biarkan maksiat merajalela di bumi Indonesia ini. Mau jadi apa generasi muda kita ke depannya guys. Nah, kembali tadi. Jadi sudah pada tahap fitnah. Islamofobia itulah fitnah. Apapun yang berbau Islam, ketatan pada Islam, pada saat itu akan dicurigai akan melakukan teror. Jadi dari seluruh bumi Indonesia ini atau dunia ya, kalau ada yang makin taat pada agamanya, itu diyakini ya, banyak meyakini ya, itu dia bakal melakukan teror. Semakin dia taat, berarti dia akan jadi semakin layak, akan makin cepat jadi teroris. Itu fatalnya guys. Itu dia makan Islamofobia. Udah sampai merasuk kepada fitnah, kepada pribadi. Orang yang tidak melakukan itu dituduh melakukan itu hanya karena dia menjadi muslim yang taat, Islamnya kafah, memelihara sunnah, ditengarai, dituduh akan jadi
teroris. Itu yang Islamophobia, dan ini yang tidak diyakini oleh orang-orang yang sekarang ini yang dengan bodohnya, maksud saya dengan tidak cerdasnya mengatakan kamu mengidap penyakit Islamophobia. Dia nggak paham gitu loh. Umat Islam tuh nggak pernah takut dengan agama lain, nggak pernah takut gitu. Kami nggak takut dengan apapun itu, karena kami tahu sama sekali, kami tahu betul, kenapa? Kami punya sifat umat Islam ini tidak pernah suka memfitnah orang. Kalau Anda tidak berbuat hal-hal teror, Anda tidak akan dicap teroris. Ya dong, beda sama kami. Kami taat pada agama, Islam kafah, ya kan? Ideologi khilafah, apalagi itu pakai jenggot panjang, dituduh radikal, teroris. Label itu sama tuh kayak band tentara itu. Si band tentara datang menembaki orang lagi sholat Jumat, disamakan dengan orang yang hanya berpakaian memakai jenggot, cadar, padahal orangnya nggak apa-ngapain, hanya memegang syariat. Nah, itulah perbandingan tidak equal. Orang yang telah melakukan dengan orang yang belum melakukan dan tidak akan melakukan gitu. Karena kan ini kan memang suatu hal yang fitnah gitu guys. Nah, jadi itu bedanya. Jadi orang-orang yang mulai ngomong Islamophobia ini dia nggak paham gitu. Dia harus paham apa itu Islamophobia. Jadi sekali lagi ya, Islamophobia itu bukan hanya mengarah pada perilakunya, tapi sudah pada fitnah tibanya. Tiap umat Islam yang mulai bicara politik Islam, mulai bicara khilafah, mulai ikuti sunnah, mulai pegang syariat, ya, bukan hanya sholat, zakat, puasa, tapi sudah menggaungkan identitas, ya, membaca habis Quran, karena Quran itu kan berbahaya kalau dihafal dan dipraktikkan di sehari-hari, karena di Quran itulah semuanya isinya syariat. Dia bahas tentang hukum ini itu, makanya kemarin Ustadz Syekh Elizabeth diserang karena musuh Islam tahu bahayanya kalau Al-Quran itu sampai membumi, karena Al-Quran itu sama kayak KUHP. Jadi orang akan lebih berpegang, orang akan menilai ini KUHP ini bukan manusia, Quran buatan Allah. Orang akan berpegang pada Quran dan meninggalkan nanti ujungnya KUHP. Ketika Al-Quran ini sudah membumi, semua orang sudah meyakini Quran, sudah dihafal dalam kepala, mereka menguji tesis Quran lebih bagus daripada hukum KUHP dan lainnya, mereka akan kembali ke Quran, dan itu diikuti oleh musuh Islam. Mereka tidak lagi bisa memakai hukum sekuler, kapitalis, liberal, komunis yang menguntungkan hanya segelintir orang, sementara merugikan banyak orang lain guys. Tapi kalau saya itu menguntungkan banyak orang. Anda muslim nggak muslim, hukuman sama. Anda mencuri, ketahuan 3 kali atau berapa pun itu potong tangan. Nah, yang takut siapa? Ya pencuri. Ya dong. Diterapkan misalnya hukum potong tangan di Indonesia nih, bagi koruptor tuh. Yang takut siapa? Saya nggak takut. Saya tidak melakukan itu. Yang takut siapa? Koruptor. Jadi hukum itu ditakuti oleh orang-orang yang melakukannya. Hukum misalnya rajam sampai mati bagi orang yang pelakor. Yang takut siapa? Saya nggak takut. Saya nggak melakukan itu. Yang takut siapa? Pelakor. Kalau hukum misalnya diterapkan guys, pelakor tidak bisa hidup di bumi. Pelakor, koruptor, apalagi itu pemerkosa, narkoba, kriminal tak bisa hidup lagi di Indonesia guys, di dunia guys, karena hukum syariat tegak. Mereka akan ketakutan, mereka tidak akan berani melakukan kejahatannya. Orang-orang baik seperti kita, insya Allah kita orang baik ya guys ya, doakan kita semua orang baik, itu tidak takut guys. Apa kita takutkan? Anda takutkan potongan tangan, Anda kan tidak mencuri. Apa yang Anda takutkan? Mereka yang takut guys. Koruptor yang takut, Anda tidak koruptor kan? Kenapa Anda takut dengan hukuman potong tangan? Hukuman membunuh, hukuman mati bagi orang membunuh. Apa yang Anda takutkan? Anda tidak membunuh orang, ya kan? Kalau kita misalnya dirampok lalu kita nggak sengaja membunuh, itu tidak akan kena hukum mati Anda guys, karena Anda perjalanan bela diri. Makanya guys, yang takut dengan hukum Islam itu, dengan syariat itu hanya orang-orang yang jahat. Orang baik tidak akan takut. Mungkin Anda berpikir nanti kan bisa dimanipulasi, ya kan? Itu makanya dibutuhkan khalifah itu dipilih oleh ulama. Jadi ulama itu orang yang memang betul-betul takut sama Allah. Mereka akan memilih pemimpin yang sesuai dengan kriteria itu, yang akan menjalankan hukum syariat dengan total. Jadi tidak akan berlaku adil dan tidak akan pilih kasih, dan tidak akan jadi cacat hukum nantinya. Kayak sekarang kan hukum bisa beli nih, orang kaya bisa dengan gampang beli hukum. Kalau syariat jadi tidak bisa. Anda kaya miskin, hukum berlaku. Yang kaya potong tangan, yang miskin potong tangan. Yang kaya hukum mati, itu hukum mati. Dan yang akan menerima itu bukan orang-orang baik guys, orang-orang jahat. Kalau Anda bunuh, Anda dihukum mati. Anda mencuri sekian tertentu dan ketahuan berapa kali, dan hukumnya saya ketat itu. Jadi hukuman potong tangan itu juga gampang guys. Saatnya ketat gitu.
atau Anda pelakor, kan? Nah, Anda zina. Jadi dengan tegaknya hukum Islam itu tidak akan lagi Anda temukan maksiat. Ada. Nah, nggak mungkin dong hilang semuanya, karena di dunia ini kenapa? Masih ada orang-orang yang nekat. Ingat, dunia ini penuh dengan orang nekat. Ya, meskipun udah tahu hukumannya mencuri itu pertentangan, masih juga mencuri. Udah tahu hukumannya membunuh tuh dibunuh balik hukum mati, masih juga membunuh. Nah, jadi hanya orang-orang super duper nekat yang melakukan itu. Orang-orang yang mentalnya tempe, yang dia mencuri pertentangan dong, ya kan, itu kan sangat mengerikan. Nah, kalau orang nekat dia tetap mencuri gitu. Nah, karena masih ada orang-orang begitu, guys. Tapi orang-orang yang kriminal biasa, yang dia selama ini koruptor, tahu nih, koruptor paling cuma hukuman badan, paling korupsi cuma setahun, uangnya kan masih dinikmati di luar sana, disimpan di bank Swiss atau dimanapun itu kan, sementara di penjara uangnya aman. Ya, harta disita tuh masih ada lah harta dia lagi disimpannya kan, cuci uang dari kemana-mana. Jadi enteng lah hukuman ini, sehingga dia akan belum lama mengerjakan korupsi, guys, gitu. Beda kalau tangan berlaku, dia akan jerah gitu. Kecuali memang dia betul-betul manusia gila yang super nekat, yang berani menerima konsekuensi kalau mencuri itu tangan dipotong gitu. Nah, jadi intinya adalah jadi khalifah itu ya, atau pemimpin itu selalu didampingi oleh para ulama, sehingga kalau dia salah dalam ini, ulama bisa membenarkan dan meluruskannya, guys. Oke, jadi itu dia. Jadi anda yang mencoba-coba memakai istilah Islamophobia, Anda berarti tidak paham, dan ini sangat memalukan. Jadi poinnya bukan pada lagi perlakuan diskriminatif, tapi sudah mengarah ke fitnah. Ya, udah pribadinya. Orang belum melakukan, dituduh melakukan. Semakin rata pada agamanya, dia akan dicap sebagai teroris atau teroris. Nah, itulah yang dinamakan Islamophobia, yang merusak sehingga semua umat muslim itu jadi dianggap teroris. Mau dia memang melakukannya, mau dia tidak, selama dia taat pada agamanya, semakin dia taat pada agamanya, mengikuti sunnah, dia akan dicap teroris atau calon teroris. Nah, itulah yang dinamakan dengan Islamophobia. Makanya aneh kalau muncul istilah Islamophobia yang memunculkan itu bukan orang-orang pintar, guys. Ini contohnya akun bangga jadi Kristen, ini sangat memalukan sekali. Lihat sekali ketidakcerdasan intelektual dari cara dia debat. Nanti Anda bisa lihat di channel saya bahas tentang akun bangga jadi Kristen ini. Kan? Oke, guys, jadi mungkin itu ya judul video kali ini, Islamophobia versus Islamophobia. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.